Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Hoirunisa dari kelas 3A Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIM 21516022. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah kajian jurnal pendidikan matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Eka Setia Aldila Apriansah, MSc. Di sini saya akan menganalisis sebuah artikel pada jurnal pendidikan matematika. Oke, langsung saja ke bagian pertama yaitu identitas jurnal. Nah, di sini nama jurnalnya yaitu Aksiom Jurnal Pendidikan Matematika. Nah, selanjutnya ada nama penulisnya. Nah, nama penulisnya ada 4. Yang pertama, Kofraik, Sukayasa, Fatudin, dan Bakri. Nah, di sini saya mengambil artikel yang berjudul Analisis Kemampuan Literasi Matematika Siswa pada Penyelesaian Soal Cerita Aljabar ditinjau dari gaya belajar. Nah, terbitnya pada volume 12 nomor 2 tahun 2023 halaman 203 sampai 207. Nah, untuk link web jurnalnya ada di bawah ini dan untuk link DOI-nya juga sama ya, ada linknya di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini ada efektivitas judul. Nah, untuk efektivitas judul tidak melebihi 15 kata dan tidak menggunakan singkatan. Nah, selanjutnya di sini ada abstrak. Nah, pada abstrak yang pertama yaitu ada inti masalah. Nah, pada inti masalah artikel tersebut yaitu adanya perbedaan dalam kemampuan literasi matematika siswa berdasarkan gaya belajar, di mana siswa dengan gaya belajar auditori menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyelesaikan soal cerita aljabar dibandingkan dengan siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Oke, nah selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana gaya belajar siswa mempengaruhi kemampuan literasi matematika dalam konteks penyelesaian soal cerita aljabar. Nah, serta memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, siswa dengan gaya belajar auditori menunjukkan keterampilan pemecahan masalah yang kuat dalam soal cerita aljabar dengan unggul dalam ketujuh indikator literasi matematika, termasuk komunikasi, representasi matematika, penalaran dan argumen, merancang strategi pemecahan masalah, penggunaan simbol, bahasa formal dan teknis, dan juga penggunaan operasi dan alat matematika. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, pada teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara tak terstruktur, tugas tertulis berupa soal cerita aljabar, dan angket gaya belajar. Nah, selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model Miles, yaitu data condensation, display data, dan conclusion. Nah, di sini ada hasil penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, selanjutnya ada kata kunci. Nah, kata kunci sesuai dengan abstrak terdiri dari 4 kata yaitu analisis, kemampuan literasi, aljabar, dan gaya belajar.
Nah, selanjutnya di sini ada keterbacaan tabel atau gambar. Nah, pada artikel ini tabel sudah disertai narasi singkat dan seluruh tabel tidak terlalu kecil atau mepet dan dapat terbaca juga ya. Nah, di sini selanjutnya ada penggunaan istilah dan kebahasaan. Nah, pada istilah-istilah dalam artikel sudah sesuai dengan Kamus KBBI dan terdapat singkatan yang sudah umum. Oke, bagian selanjutnya di sini ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, penelitian ini dilakukan di SMPN 1 Sigi pada bulan September sampai Oktober 2022. Nah, dengan subjek penelitian terdiri dari 3 siswa berkemampuan matematika tinggi pada kelas 8A SMPN 1 Sigi. Oke, nah selanjutnya di sini ada pendahuluan. Nah, analisis kemampuan literasi matematika siswa dalam menyelesaikan soal cerita aljabar dengan memperhatikan gaya belajar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan 3 siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestik. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam kemampuan literasi matematika antara gaya ketiga belajar tersebut. Nah, artikel ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa. Nah, di sini ada hasil penelitian. Nah, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya belajar siswa mempengaruhi kemampuan literasi matematika. Siswa dengan gaya belajar auditori lebih baik dalam menyelesaikan soal cerita aljabar dibandingkan dengan siswa dengan gaya belajar visual dan kinestik. Nah, guru diharapkan dapat memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa dan membuat metode pembelajaran yang beragam untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika mereka. Nah, subjek GA atau gaya belajar kinestik dan gaya belajar auditori yang merupakan subjek dengan gaya belajar visual dan kinestik mampu menyelesaikan soal cerita aljabar dengan baik. Nah, subjek gaya belajar kinestik lebih baik dalam penalaran dan argumentasi serta mampu merancang strategi pemecahan masalah dengan baik dan menggunakan alat matematika dengan tepat. Nah, subjek gaya belajar auditori juga mampu dalam komunikasi dan presentasi. Di sini ada pembahasan hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil penelitian, siswa dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestik mampu memenuhi sebagian besar indikator literasi matematika dalam menyelesaikan soal cerita aljabar. Namun terdapat perbedaan dalam kemampuan penalaran dan argumentasi antara siswa dengan gaya belajar auditori dan siswa dengan gaya belajar visual serta kinestik. Nah, siswa dengan gaya belajar auditori lebih baik dalam menalar dan memberikan argumen logis. Guru perlu memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika mereka. Nah, di sini ada kesimpulan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya belajar siswa memiliki pengaruh terhadap kemampuan literasi matematika dalam menyelesaikan soal cerita aljabar. Nah, siswa dengan gaya belajar auditori cenderung lebih baik dalam menyelesaikan soal cerita aljabar dibandingkan dengan siswa yang memiliki gaya belajar visual dan kinestik. Nah, guru perlu memahami perbedaan gaya belajar siswa dan menyusun metode pembelajaran yang beragam untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika mereka. Nah,
penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa dengan memperhatikan gaya belajar mereka. Nah, selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, citasi yang digunakan yaitu APA atau American Psychological Association. Nah, selanjutnya banyak referensi kurang dari 20 yaitu 8 referensi. Nah, penulisan daftar pustaka sudah sesuai dengan abjad dan untuk nisbah acuan primernya yaitu 55,5% dan untuk derajat kemutahirannya 66,6%. Oke, nah selanjutnya bagian yang terakhir di sini ada point of view atau kelebihan dan kekurangan dari artikel tersebut. Nah, kelebihan dari artikel tersebut yaitu memberikan deskripsi yang mendalam tentang kemampuan literasi matematika siswa melalui penyelesaian soal cerita aljabar dengan mempertimbangkan gaya belajar siswa. Nah, untuk kekurangannya yaitu tidak adanya analisis statistik yang mendukung temuan penelitian. Nah, analisis statistik dapat memberikan kekuatan pada hasil penelitian dan memperkuat validitas temuan yang disajikan. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.